Ultraman Warrior! Halo, selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Trailer terbaru Ultraman Trigger New Generation 3 baru saja dirilis oleh Suburaya pada hari Kamis 17 Juni 2021 dengan durasi trailer 6 menit 12 detik. Nah, apa saja sih info-info dan detail-detail menarik yang hadir di trailer terbaru Ultraman Trigger ini? Langsung saja kita bahas di dunia Tokusatsu. Oke, jadi di pembukaan trailer ini kita diperlihatkan dengan titel pembuka yang bukan sangat lagi, tapi ini persis banget dengan opening title dari Ultraman 3. Ya, sudah jelas memang kenapa mirip, karena memang Trigger ini generasi terbarunya 3 atau bisa dibilang reboot dari Ultraman 3. Pasti akan banyak sekali dong unsur-unsur dari series 3 yang akan digunakan di series Trigger ini. Nah, lanjut kita diperlihatkan dengan Kengo aka si main host Trigger yang ternyata dia adalah tukang kebun di planet Mars. Ini merupakan sebuah referensi terhadap Daigo ya, aka 3, yang dimana dia juga seorang petani kebun di planet Mars juga. Ketika dia telah menikah dengan Rena dan mempunyai anak dan tinggal di planet Mars pasca event Ultraman 3 tamat. Kengo juga sepertinya seorang peneliti atau ilmuwan bisa dibilang. Kalau memang benar ini mengacu kepada referensi ke main host atau hostnya atau main caranya Ultraman Gaia, yaitu Shigamu. Shigamu juga merupakan seorang ilmuwan sebelum dia gabung bersama pasukan tim tempur di Ultraman Gaia. Lanjut lagi di sini Kengo menemukan sebuah patung dari Ancient Giant. Iya betul, patung ini adalah Ultraman Trigger. Ternyata sepertinya Ancient Giant Trigger ini ditemukan di planet Mars. Ya, karena memang mengacu dari sinopsisnya sendiri. Di sinopsis Ultraman Trigger sendiri diceritakan Ultraman Trigger ini telah berhasil mengusir dan bertarung melawan kegelapan 30 juta tahun yang lalu. Nah, bisa dipastikan kegelapan itu ya sepertinya kaum dari trio Dark Giants ataupun kaiju-kaiju lainnya ya. Setelah mengusir mereka, Trigger pun tertidur atau beristirahat di planet Mars. Nah, setelah mengusir mereka keluar angkasa, Trigger pun tertidur atau bisa dibilang istirahat lah di planet Mars dan jadi patung. Dan bisa dilihat lagi kayaknya tempat bernaung patung Ancient Giant Trigger di Mars ini akan dijadikan tempat penelitian bagi tim arkeolog TPU untuk meneliti lebih jauh mengenai Ancient Giant, sejarah dan asal-usulnya. Dan sepertinya Hyper Key atau item weapon dari Trigger sendiri merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh si Akito Hijiri. Dan terciptalah Hyper Key serta Spark Lens untuk bisa digunakan Kengo menjadi Trigger. Dan ada satu callback nih. Sepertinya Henshin pertama dan juga pertarungan pertama Trigger itu sendiri akan terjadi di Mars. Bila memang ini benar, ini merupakan callback dari episode pertama Daina, ketika Asuka pertama kali Henshin ya menjadi Daina dan bertarung melawan kaiju di planet Mars juga. Selanjutnya kita bisa melihat tim God Select ya. Tim God Select ini merupakan tim yang diciptakan oleh TPU ya. Tim God Select ini merupakan sebuah tim pembasmi alien lah ya, atau bisa dibilang pembasmi kaiju yang dipimpin atau dikendalikan oleh ayahnya Yona, yaitu Mitsukuni Shizuna. Untuk anggota tim God Select sendiri terdiri dari Yona ya, sang heroin kita di Trigger. Terus ada lagi si Akito Hijiri, dia di sini bertugas sebagai peneliti atau pengembang lah. Bisa dibilang berbagai macam-macam weapon termasuk Hyper Key agar bisa digunakan oleh anggota God Select. Di samping dia mengembangkan Hyper Key untuk Kengo agar bisa berubah menjadi Ultraman Trigger, termasuk Spark Lens yang dikembangkan oleh dia dan digunakan untuk Kengo agar bisa berubah menjadi Ultraman Trigger. Dia juga ternyata bila dilihat sedang meneliti sebuah artefak kuno yang sepertinya artefak ini diambil ketika event para arkeolog TPU menemukan patung Ancient Giant Trigger di sebuah gua di Mars. Nah, bila dilihat lebih dekat lagi ukiran-ukiran artefak ini, sepertinya artefak ini menceritakan sebuah sejarah ya, peperangan antara Trigger melawan para kaum jahat lah, atau bisa dibilang kegelapan jahat. Termasuk di dalamnya ada trio Dark Giants. Bila kita perhatikan lagi, di sini terlihat ada Ultraman Trigger di tengah ya.
di tengah, benar-benar di tengah, dan di bawah trigger ini seperti ada ukiran gambar perempuan yang sedang melakukan ritual atau doa lah. Ya pokoknya dia sedang merekatkan tangan di tengah lah, seperti itu. Ini kayaknya mengacu pada karakter di 3 yaitu Yuzare, mungkin ya. Kurang tahu juga ini siapa ini perempuan yang ada di bawah trigger. Trigger ini siapa ini? Apakah dia pacarnya Trigger? Weh. Karena bila dilihat lagi ini di sebelah samping kanan, di sebelah kanan artefak ini ada gambar seperti seorang manusia, dan manusia ini sedang berpose Henshin sembari memegang Spark Lens. Ya mirip Kengo berubah lagi mana tangannya ke atas. Apakah manusia ini ada hubungannya dengan sosok wanita yang ada di tengah gitu ya? Jadi apakah ada romantisme terjadi gitu ya di masa lalu gitu? Si Ultraman Trigger ini ya kita tidak tahu ya. Karena kalian tahu kan artefak ini merupakan sebuah gambaran, bisa dibilang sejarah apa yang terjadi di masa lalu si Trigger itu sendiri dan asal usulnya tentunya. Tanya itu saja. Ada lagi detail lain dari artefak ini yang ditunjukkan di trailer. Ya betul, artefak yang menunjukkan ukiran atau gambar dari trio Dark Giants, yaitu ada Carmilla, Dargon, dan juga Hydra. Dan ada satu lagi nih, ukiran Trigger yang sedang bertarung melawan Carmilla dengan sebuah pedang. Wah, apakah Trigger ini pada saat sejarah pertarungan hebat dengan para trio Dark Giants ini, Trigger memiliki weapon pedang ketika sedang bertarung ya, duel bersama trio Dark Giants. Dan ini merupakan sebuah senjata original milik Trigger selain multiple sword yang ditemukan di sebuah gua di Mars. Dan itu juga menjadi senjata utama dari Trigger. Jadi selain senjata multiple sword yang digunakan Trigger, ada lagi satu senjata yaitu pedang yang akan digunakan Trigger di seriesnya nanti. Apa mungkin ini akan menjadi pedang dari weapon form terbaru Trigger atau bisa jadi final form terbaru? Well, kita lihat saja ya. Karena ini masih menjadi misteri. Oh ya, selain si arkeolog yang senang banget meneliti artefak-artefak kuno ini, ada lagi sosok mamang penjaga toko di Ultraman JIT. Ya, si bapak ini ternyata pindah ya ke serial Trigger menjadi sosok Sakuma Teshin. Di peran dia di sini sepertinya dia akan menjadi pilot ya dari markas besar God Selex bernama Nurdeseo yang bentuknya seperti naga. Oh ya, untuk bentukan dari markas Nurdeseo ini, bentukannya yang kayak naga ini tuh di atasnya, ternyata sepertinya ini mengacu kepada sosok kaiju luar angkasa bernama Space Dragon Nurse. Dan masih belum dipastikan markas God Selex Nurdeseo ini nantinya bisa berubah menjadi naga atau tidak. Oh ya, kenapa sih markasnya itu terbang alias mengudara, tidak di darat layaknya series Ultra sebelumnya? Nah, sepertinya ini merupakan lagi referensi dari Ultraman Tegaya yang dimana markasnya juga terbang di langit. Tetapi bedanya di sini markas God Selex Nurdeseo ini bisa terbang dan juga berpindah-pindah dan juga bisa bertempur sepertinya. Nah, case selanjutnya yaitu ada Himari Nanase. Dia sepertinya akan fokus kepada pilot pesawat tempur ya, sebagai pengendali atau pilot lah ya milik God Selex yaitu God's Falcon. Oh iya, saya pengen bilang CGI dari pasin God's Falcon dan juga Nurdeseo itu ini keren banget. Pokoknya wah, ajib mantul banget lah. Kayaknya biaya produksi Trigger untuk CGI God's Falcon dan Nurdeseo ini tidak main-main kayaknya ya. Benar-benar niat pokoknya. Ternyata pesawat dari God Selex ini yaitu God's Falcon itu dikendalikan jarak jauh oleh Nanase, alias pesawat tempur ini tidak memiliki pilot. Jadi sepertinya kita tidak akan melihat para anggota God Selex ya ini menjadi mengendalikan pilot lah, menjadi pilot secara langsung di dalam pesawat tempur dari God Selex mungkin kayaknya ya. Tapi bisa jadi ada juga gitu ya, pesawat ini bisa dikendalikan oleh anggota God Selex, tapi belum tahu siapa ini yang akan menjadi pilot dari God's Falcon ini. Selanjutnya ada case dari sosok alien Metro yang bernama Maruru yang diisi suaranya oleh Mao Ichimichi. Si Gokai Yellow akhirnya ya mau tampil di series Ultra meskipun sebagai seiyu dari sosok Maruru. Ya, yang penting dia akhirnya tembus ke Ultra series.
Untuk peran di Guts sendiri, dia akan menjadi seorang operator yang tugasnya sepertinya monitoring ya, atau mengoperasikan kegiatan-kegiatan atau mungkin memonitoring kaiju-kaiju di planet bumi ataupun luar bumi sepertinya. Nah, yang terakhir yaitu ada Tatsumi Seiya, sang kapten dari God Select. Dia juga pernah main di series Kamen Rider Amazon dan juga Super Sentai sebagai Human Form Zura. Sepertinya Kapten Tatsumi Seiya ini ya sama seperti kapten pada umumnya, dia akan fokus memimpin operasi dan juga misi-misi ya dari God Select demi membasmi kaiju di bumi. Itulah anggota dari tim God Select yang beranggotakan 7 orang termasuk si arkeolog peneliti ya. Nah, ternyata di series Trigger ini kita kedatangan case lain, yaitu ada Ignis. Dia adalah seorang perompak ya, bajak laut, pemburu harta karun lah dari luar angkasa yang entah dia ini sedang mencari apa gitu. Dengan hadirnya dia datang ke bumi. Apakah dia ingin mencuri artefak-artefak peninggalan Trigger? Well, kita masih belum tahu ya tujuan dia apa. Dan juga ternyata dia sepertinya bisa berubah, seperti terlihat di scene ini. Ketika dia emosi, dia seperti memunculkan pancaran cahaya di matanya, sekaligus memunculkan guratan-guratan di wajahnya. Apakah dia bisa berubah menjadi sosok alien? Karena pada dasarnya Ignis emang bukan manusia sepertinya. Jadi sepertinya dia tidak aneh lagi dia bisa berubah menjadi alien ataupun monster. Oke, lanjut. Kita diperlihatkan dengan pertarungan Trigger versus trio Dark Giants dengan berbagai macam form-form dari Trigger itu sendiri, yaitu ada form multi-type, yaitu form base formnya sendiri dari Trigger, ada power type dan juga sky type. Semua tipe ini memang akan memiliki ability yang sama seperti di series Ultraman 3. Dan semua nama tipenya juga sama seperti form dari 3. Nah, untuk power type sendiri, sepertinya form ini akan berfokus pada kekuatan dan ketangkasan. Form ini cocok untuk digunakan melawan trio Dark Giants yaitu Dargon, yang notabene dia juga kuat. Terus ada lagi Sky Type, form yang berfokus pada kecepatan. Form ini sepertinya akan cocok digunakan saat bertarung dengan Hydra. Untuk senjatanya sendiri yaitu Multiple Sword, itu akan menyesuaikan sesuai dengan tipe-tipe Trigger sendiri. Bila base form akan berbentuk seperti pedang, power type akan berbentuk seperti gunting, sedangkan Sky type akan berubah bentuk menjadi senjata panah. Trio Dark Giants ini adalah musuh-musuh terbesar dari series Trigger. Trio Dark Giants ini terdiri dari Carmilla ya, yang diisi oleh seiyuu ternama di Jepang yaitu Sumire Uesaka. Carmilla ini sepertinya akan menjadi pemimpin dari tim Dark Giants sendiri ya, sama halnya kayak di movie 3 ya, yang Final Odyssey. Terus ada Dargon yang diisi oleh Shuichi Maki. Terus yang terakhir ada Hydram yang diisi oleh Takahashi Ryosuke. Nah, untuk asal-usul Dark Giant ini sendiri sepertinya mereka merupakan satu ras ya, kayaknya ya, yang sama seperti Trigger. Ya, karena mereka Ancient Giants juga gitu. Dan mereka adalah sosok yang diusir Trigger ya. Trigger keluar angkasa 30 juta tahun lalu. Sampai akhirnya trio Dark Giant ini berubah menjadi batu ya, dan hingga event sampai present day alias masa sekarang mereka bangkit lagi gitu dan siap untuk memburu gitu ya, bertarung dengan si Trigger di bumi ataupun di Mars kayaknya. Oh iya, dan ternyata trio Dark Giants ini bisa berubah bentuk, merubah dirinya menjadi seukuran manusia. Seperti terlihat di sini Hydram yang sedang berada di bumi dengan bentuk tubuh ukuran manusia normal. Nah, apakah si Trigger bisa berubah juga gitu dengan bentuk menjadi bentuk seukuran manusia normal? Wah, kalau bisa bakal epic ya. Setelah si Z yang dia juga bisa berubah bentuk seukuran manusia. Di trailer ini juga kita diperlihatkan dengan dua kaiju, yaitu ada Tuking, gabungan dari Golza dan juga Melba, dan ada satu lagi kaiju yang diambil dari series Showa kayaknya ya, Ultra Showa kayaknya. Nah, bila kalian notice ketika menonton trailer ini, soundtrack atau insert song ketika tim Guts Select diperlihatkan itu sama persis dengan soundtrack dari tim Guts. Hanya saja di sini diberi sentuhan yang berbeda, tetapi secara keseluruhan hampir sama dengan soundtrack dari tim Guts di series Ultraman 3. Dan akhirnya kita bisa melihat Henshin sequence tanpa latar.
Dan juga simple dari trigger ini setelah Ultraman Z yang lumayan lama dan juga ribet ya end scene sequence-nya. Nah, jadi segitu saja sepertinya teman-teman pembahasan dan detail info mengenai trailer terbaru Ultraman Trigger ini yang berdurasi 6 menit ini. Lumayan panjang ya bahasan kita kali ini. Dan sepertinya Trigger ini akan menjadi series yang sangat dibuat seserius mungkin oleh Suburaya. Bila dilihat dari CGI dan juga efek yang dia dihadirkan, seriesnya nanti ini akan menjadi series yang paling hype lah setelah Ultraman Z yang Ultraman Z juga bagus gitu. Nah ini Trigger akan lebih bagus lagi gitu, lebih bagus lagi dari Z. Karena kalian tahu juga kalau series Trigger ini sekaligus merayakan ulang tahun Ultraman yang ke-55 dan juga ulang tahun dari Ultraman 3 yang ke-25. Baik, segitu saja sepertinya video breakdown trailer kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.